syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan capacity building dalam peningkatan integritas, mewujudkan mengokohkan madrasah hebat bermartabat, menyongsong kelas dunia. Bapak Ibu yang kami hormati, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi hari ini alhamdulillah kita Man1 Yogyakarta menyelenggarakan webinar dengan tema penguatan integritas kuat, menyongsong madrasah hebat bermartabat berkelas dunia. Sebagaimana yang kita tahu, Man1 Yogyakarta adalah madrasah sebagai madrasah unggul sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, dan sebagai bentuk mengokohkan komitmen kita sebagai madrasah unggul, maka kita harus bersama-sama menguatkan integritas kita, komitmen kita untuk bersama-sama memajukan Man1 ini tidak hanya dalam kancah nasional tetapi juga kancah internasional. Hal ini bisa kita lihat dukungan dari orang tua maupun siswa yang luar biasa, dan bahkan beberapa alumni Man1 Yogyakarta sudah banyak yang bersebar mengenyam pendidikan, menimba ilmu di dunia internasional, bahkan prestasi-prestasi luar biasa yang sudah diraih oleh ananda kita di tingkat internasional, baik prestasi akademis maupun non-akademis. Nah, pada kesempatan ini kita Bapak Ibu guru sudah seyogyanya untuk bisa juga menguatkan komitmen kita, mengukuhkan integritas kita untuk mari bersama-sama membersamai anak-anak kita yang hebat bermartabat untuk sama-sama menyongsong madrasah hebat bermartabat berkelas dunia. Dan nanti akan dipaparkan bagaimana integritas seorang guru untuk bisa menyambut, menyongsong kompetisi tingkat dunia. Dan telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Profesor Tius Yulisworo. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita buka acara webinar pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun agendanya nanti akan kita mulai dengan pembukaan, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan 5 budaya kerja. Dilanjutkan dengan sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah Man1 Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Wiranto Prasetyo Hadi MPD, dan kemudian pemaparan materi capacity building oleh Bapak Profesor Dr. Dwi Sulisworo MT. Dan kemudian ditutup dengan pembacaan fakta integritas dan doa bersama. Bapak Ibu, kami mohon untuk berdiri, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Karena tumpah darahmu di sana aku berdiri jadi bangku ibu kebangsaan bangsa dan tanah air. Mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanah, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, negeriku, cinta Indonesia Raya.
Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan pembacaan 5 budaya kerja. Mas Yudis. Mas Yudis. Boleh? Lima nilai budaya kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama Agama Republik Indonesia. Integritas. Dua, Integritas, profesionalitas. profesionalitas, Tiga, inovasi. inovasi, Empat, tanggung jawab. tanggung jawab, Lima, keteladanan. keteladanan. Lima nilai budaya kerja. Terima kasih Bapak Ibu, dimohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan mulai acara webinar pada pagi hari ini, dan yang kami mohonkan sambutan yang pertama sekaligus untuk membuka acara webinar kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Wiranto Prasetyo Hadi selaku Kepala Madrasah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Profesor Dr. Dwi Sulisworo. Beliau adalah Direktur Pasca Sarjana Universitas Ahmad Dahlan. Yang kami hormati Bapak, Ibu, guru, pegawai MAN 1 Yogyakarta. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat hidayah pada kita semuanya, yang mana pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan capacity building dengan tema integritas kuat, menyongsong madrasah hebat bermartabat berkelas dunia. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama nanti mendengarkan Bapak Profesor Dwi Sulisworo berkaitan dengan integritas kita, terutama bagi madrasah yang pada saat ini tanggal 9 Desember kemarin, kami laporkan Bapak Dwi Sulisworo, itu tanggal 9 Desember kemarin, kami Madrasah MAN 1 Yogyakarta ditunjuk oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Pendis, terutama Kemenag RI, menjadi madrasah berzona integritas, wilayah bebas dari korupsi, Bapak. Terima kasih, Pak. Dan WBBM. Ini kami berusaha teman-teman mengadakan ini dalam capacity building ini dengan harapan nantinya kami dapat ilmu yang baru, pencerahan dari Pak Profesor Dwi Sulisworo. Ya, tentu saja tadi sudah dimulai dengan 5 budaya
Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Tapi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Prof. Yang jelas pada kesempatan ini kami sangat berbahagia dan merupakan tamu kehormatan bagi kami, Bapak. Lama nggak ketemu. Putra-putrinya di Madrasah Man 1 Yogyakarta semua. Jadi kami juga merasa senang dan bangga asal hasil dari putra-putri Bapak Yusufworo yang mudah-mudahan menjadi barokah manfaat ilmunya bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang saya sampaikan tadi, memang 5 budaya kerja di Kementerian Agama itu yang pertama itu integritas. Integritas itu keselarasan antara hati dan pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik dan benar. Ini harapan kami di Kementerian Agama, terutama di guru maupun pegawai akan seperti itu. Indikasi yang positif yang paling pokok di situ kenapa ada integritas di situ adalah bertekad dan berkemauan untuk berbuat baik dan benar. Ini memang sulit, dan ini sesuai dengan nanti kita masuk ke WBK itu, Bapak. Kemudian juga berpikir positif, arif dan bijaksana. Terutama tidak hanya di madrasah pada kesempatan kali ini antara Bapak Ibu pegawai, tapi bagaimanapun juga berjiwa berkemauan berbuat yang baik itu tidak hanya sampai sebatas di madrasah, tapi pada anak didik kita dan terutama kepada orang tua wali siswa itu juga masuk diantaranya di indikasi positif dari integritas. Kemudian mematuhi peraturan yang perundang-undangan yang berlaku. Juga bagaimana kita menolak korupsi, suap dan gratifikasi di guru maupun baik pegawai maupun kepala madrasah. Ini harus kita camkan benar-benar dari Bapak Ibu guru, memang untuk pegawai negeri terutama di madrasah PNS terutama memang harus mengabdi pada negara dengan harapan nantinya juga kita dalam bekerja memang betul-betul untuk ibadah dan secara ikhlas. Indikasi dari negatif dari integritas itu bagaimanapun di situ harus kita hindari, yaitu melanggar sumpah dan janji pegawai ataupun jabatan, juga melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi, termasuk diantaranya menerima pemberian dalam bentuk apapun di luar ketentuan yang karena kepentingannya dia tentu saja ini yang kita tidak harapkan. Kemudian Bapak Ibu yang kedua yaitu profesionalitas. Bekerja secara disiplin, kompeten dan tepat waktu dengan hasil yang terbaik. Nah, disiplin maupun kompeten dan tepat waktu inilah yang menjadikan kita bisa profesionalitas. Indikasinya apa yang dimasukkan di situ adalah yaitu melakukan pekerjaan yang sesuai kompetensi jabatannya. Para Bapak Ibu guru ya sesuai dengan mapel mata pelajaran yang membantu atau ditugaskan. Kita berharap betul disiplin baik waktu maupun berangkat atau mungkin memulai satu pelajaran dan sebagainya ini, kita juga berharap anak-anak kita juga meneladani dari Bapak Ibu guru yang tentu saja Bapak Ibu guru juga harus tepat waktu untuk bekerja. Melakukan pekerjaan yang secara terukur. Ini juga diantaranya indikasi positif dari profesionalitas. Tadi Bapak Ibu tentu saja dalam hal melaksanakan itu terukur sampai seberapa jauh dia pekerjaan itu selesai. Melaksanakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu, ya terutama hari ini juga Bapak Ibu menyelesaikan rapotan ya. Ini mudah-mudahan nanti juga tepat waktu tanggal 18 segera untuk dibagikan ke orang tua wali siswa. Kemudian bagaimanapun juga bisa menerima reward maupun punishment sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau indikasinya negatif itu banyak sebetulnya di sini dalam profesionalitas. Yaitu melakukan tanpa perencanaan yang matang. Jadi kami harapkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah ada namanya RPP, perencanaan untuk pengajaran dan sebagainya. Apalagi sekarang model PJJ seperti ini. Mungkin Bapak Ibu guru juga banyak keluhan, nanti akan sampaikan Pak Prof. Sulisworo, Pak Dwi Sulisworo, harusnya harapan kami nantinya Bapak Ibu kadang kita mengeluh kan gitu ya, mengeluh dengan pembelajaran PJJ yang belum berakhir sampai hari ini pun
Tapi bagaimanapun jika kita mempunyai berpikir positif lah kepada anak-anak kita. Sebetulnya anak-anak kita sudah berusaha semaksimal mungkin, yang tentu saja antara siswa dengan guru juga sama-sama sulitnya kan gitu ya. Karena PJJ seperti ini. Kondisi lah. Jangan sampai profesionalisasi ini juga menjadikan malas untuk bekerja. Justru malas untuk membuat satu inovasi, harusnya kan begitu. Bagaimanapun juga dengan WFH atau dengan daring atau apapun, PJJ ini membuat bagaimanapun Bapak Ibu guru juga membuat satu inovasi pembelajaran yang mutunya akan lebih baik dibandingkan kalau dengan WFH. Ini sebagai pembelajaran juga dengan masa pandemi seperti ini. Dan alhamdulillah madrasah kita masa pandemi ini kreativitas Bapak Ibu guru tidak terhenti di pada hanya mengajar saja. Ternyata ini saya sampaikan kepada Bapak. Ternyata kita sudah bisa membuat buku-buku berkaitan dengan pandemi, juga buku sudah Bapak Ibu sudah buat, ada yang sudah buat 3 buku, 4 buku. Malah ini luar biasa. Ini di masa pandemi. Apalagi harusnya kalau sudah tidak masa pandemi, Bapak Ibu sudah berkreativitas. Untuk apa sebetulnya? Ya untuk anak didik kita. Kemudian yang ketiga, inovasi Bapak Ibu. Inovasi ini bagaimanapun juga menyempurnakan yang sudah ada dan bagaimanapun mengkreasikan hal yang baru yang lebih baik. Yang sudah ada, ya, tapi bagaimanapun juga mengkreasikan yang lebih baik lagi sebelumnya sudah ada. Apa indikasi yang positif di situ? Yaitu melakukan penyempurnaan dan perbaikan dan berkala dan berkelanjutan. Bersifat terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif. Kadang kita hanya menerima ide itu kalau dimintai istilahnya pendapat, kemudian malah dia tersinggung dan seterusnya, itu ada. Tapi bagaimanapun juga ide-ide yang sifatnya terbuka dan menerima itu adalah kita istilahnya kita terima. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas pribadinya masing-masing. Termasuk dia berani mengambil terobosan dalam solusi untuk memecahkan suatu masalah. Itu penting sekali, Pak. Kemudian memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien. Nah, ini bisa terjadi di pembelajaran PJJ seperti ini. Kita punya suatu inovasi yang luar biasa, termasuk di dalam media pembelajaran dan seterusnya, biar anak tidak jenuh. Kemudian bagaimanapun juga di inovasi itu juga ada indikasi yang negatif. Ada juga orang yang merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai. Udah, saya seperti ini aja sudah selesai, di dunia nyaman sudah selesai, nggak ada inovasi yang lain. Udah, saya yang penting bekerja, dapat gaji, selesai sudah, nggak ada apa-apa. Apa seperti itu sebagai PNS atau mungkin sebagai pegawai yang tentu saja semua gaji kita dibiayai oleh negara. Kita berharap jangan sampai puas, hanya cepat puas di hasil yang kita capai pada saat ini. Bersikap apatis, tidak mempunyai respon apapun di dalam stakeholder yang ada juga. Malas belajar, bertanya, dan berdiskusi. Bersikap tertutup, tidak ada ide-ide untuk pengembangan. Ini diantaranya untuk inovasi. Kemudian tanggung jawab. Bersifat tanggung jawab di sini adalah tanggung jawab bekerja secara tuntas dan konsekuen. Dengan harapan apa indikasi positif seperti ini? Yaitu menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu. Berani mengakui kesalahan dan bersedia menerima konsekuensinya dalam melakukan langkah-langkah untuk perbaikan. Mengatasi masalah dengan segera, jadi tidak ditunda-tunda, apapun di situ harus segera selesaikan. Komitmen dengan tugas yang diberikan. Indikasi negatif dari tanggung jawab itu lalai dalam melaksanakan tugas. Menunda-menunda dan ataupun dia menghindari dalam melaksanakan tugas. Selalu berasa benar dan suka menyalahkan orang lain, inilah yang sikap negatif dari suatu tanggung jawab. Menolak risiko dari hasil pekerjaan. Memilih-milih pekerjaan sesuai dengan keinginan pribadinya, tanpa mementingkan kepentingan orang lain atau mungkin lembaga, dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Karena dia bekerja di suatu lembaga, dia hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan lembaga kita tidak pernah memperhatikan juga. Menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawab, ini juga satu sifat negatif dari tanggung jawab. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu semuanya,
yaitu keteladanan, menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Berakhlak terpuji, ini positif, segi positif, berakhlak terpuji, memberikan pelayanan sikap yang baik, penuh keramahan, dan adil. Kemudian juga membimbing dan memberikan arahan kepada bawahan dan tempat sejawat. Melakukan pekerjaan yang baik dimulai dari dirinya sendiri juga. Kita berharap Bapak Ibu semuanya kita menjadi teladan bagi anak-anak kita semuanya kalau bisa. Kalau di waktu pembelajaran tatap muka bisa kita pada waktu itu kita bisa senyum sapa salam. Tapi kalau di PJJ ini ya Bapak Ibu silahkan dalam waktu mengajar lah setidaknya Bapak Ibu buat raut muka itu senang anak-anak. Jadi jangan sampai malah membuat raut muka menjadi kadang marah-marah dan sebagainya, itu perlu dihindari lah. Anak-anak kita itu nggak ada yang salah itu kadang kita sendiri untuk memanage hati kita sendiri supaya kita itu lebih baik lah. Anak-anak lebih baik, anak-anak itu perlu pembimbingan. Kadang ada salah itu wajar bagi mereka dan perlu perurusan juga. Indikasi dari negatif dari keteladanan itu ya berakhlak tercela, tidak memberikan contoh yang baik terhadap anak didik kita. Macam-macam itu mungkin. Contohnya ya tidak tepat waktu kita dalam hal beribadah atau apa dan seterusnya. Selalu menyakiti hati. Kadang anak-anak itu kan halus, perlu juga dia ya, pembimbingan lah. Melayani dengan seadanya sikap hanya setengah hati. Tidak hanya di lisan, tapi bagaimanapun dia kalau melayani kita, kerabat anak-anak kita itu dengan hati. Itu kan lebih mengena dibandingkan Bapak Ibu hanya sekedar memarahi, itu enggak ada negatifnya lebih banyak dibandingkan positifnya. Melanggar peraturan perundang-undangan dan melakukan pembiaran terhadap bentuk-bentuk pelanggaran. Banyak hal yang di situ kita kaji di 5 budaya kerja. Saya kira itu Pak Dwi, dalam rangka kita juga bersama-sama ini harus menyampaikan ini 5 budaya kerja di sambutan saya berkaitan dengan kita masuk di wilayah bebas dari korupsi dengan harapan MAN 1 nanti di 2021 kita mengumpulkan data di 2021 kemudian pada penilaian nanti di Menpan mudah-mudahan kita bisa lulus menjadi BPK. Dan nanti penerimaan memang di Jakarta dalam rangka untuk kalau kita sukses untuk WBK ini. Kami berharap dalam KPSDM bidding ini bagaimanapun juga SDM baik itu yang sisi kuantitas maupun kualitas ini bagaimana kita olah menjadi lebih baik lagi. Dalam rangka meningkatkan kemampuan pengetahuan, keterampilan dan serta sikap dan perilaku kita di madrasah. Saya bilang Pak Prof, kami merasa bangga dengan Madrasah MAN 1 Yogyakarta dan kami mengucapkan terima kasih kepada Prof, putra-putrinya yang bisa di madrasah. Kadang ada yang nggak mau mengucapkan di madrasah, yang pengennya di sekolah umum. Tapi alhamdulillah dengan adanya madrasah ini, terutama MAN 1 Yogyakarta, kami berharap dan mohon pada Bapak Prof. Dwi Suesworo berkaitan dengan kerjasama Pak untuk anak-anak ke depan itu kan karena kita slogannya hebat bermartabat berkelas dunia sekarang tahun ini disampaikan oleh Pak Direktur. Kami mohon arahannya mungkin Bapak kerjasama dulu. Saya pernah dikasih apa ya Korea ya Pak itu kalau nggak pembelajaran di sana kerjasama ini. Saya berharap nanti MAN 1 mungkin Bapak punya link ke sana atau bagaimanapun untuk membesarkan MAN 1 untuk kerjasama dengan negara-negara yang mewujudkan ke kelas dunia atau internasional. Apapun nanti saya berharap pada Pak dan mohon pada Pak Prof. Dwi Suesworo untuk memberikan link kami dan mudah-mudahan MAN 1 ini anak-anak kita terutama untuk bisa belajar atau bahkan tukar pelajar
di antara di negara-negara lain yang tentu saja budayanya juga lain dan sebagainya kita pelajari bersama dan siapa tahu anak-anak kita mampu untuk arah ke sana. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf Pak Prof, agak lama mungkin kami nyampaikan, tapi ini menjadi kewajiban kami sebagai pimpinan dalam rangka bagaimanapun juga kita mengingatkan satu sama lain untuk berbuat baik. Fasabiqul khairat, untuk bagaimanapun juga kita berharap Man 1 ini menjadi madrasah yang menjadi unggulan dan madrasah yang menjadi idola masyarakat. Itu saja yang perlu saya sampaikan Prof. Dan Bapak Ibu guru pegawai semuanya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Madrasah atas sambutannya, dan tadi sudah kita simak bersama-sama tentang makna dari 5 budaya kerja yang tadi pagi kita bacakan bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana yang kita ketahui bahwa slogan madrasah sebagaimana yang tertuang di dalam slogan Kementerian Agama, yaitu madrasah hebat bermartabat berkelas dunia. Hebat tidak harus besar, tetapi yang dimaksud hebat adalah bahwa madrasah harus memiliki keunggulan, keunikan, yang kemudian keunggulan dan keunikan itu menjadi satu pilihan masyarakat untuk menitipkan suatu pilihan dari masyarakat untuk kemudian mempercayakan putra-putrinya untuk menimba ilmu di madrasah. Nah, untuk mengokohkan atau menyongsong madrasah hebat bermartabat berkelas dunia, dibutuhkan salah satu indikator prasyarat, yaitu adanya integritas yang kuat. Seperti apa integritas yang kuat? Dalam kapasitas kita selaku guru dan tenaga kependidikan nanti akan dipaparkan secara jelas gamblang oleh yang terhormat Bapak Profesor Dwi Sulisworo. Dan pagi hari ini tema kita webinar pagi hari ini adalah integritas kuat menyongsong madrasah hebat bermartabat berkelas dunia. Untuk memandu diskusi ini kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Suyanto MPD selaku moderator untuk memimpin diskusi. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Dwi Sulisworo dan Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu guru semuanya yang kita hormati. Bagaimana tadi disampaikan Ibu Hartiningsih dan juga Bapak Kepala Madrasah bahwa pagi ini kita akan webinar tentang capacity building, integritas kuat menyongsong madrasah hebat bermartabat berkelas dunia. Tema yang sangat besar saya kira Bapak Ibu semuanya. Tapi saya kira ini sangat penting bagi kita dan alhamdulillah sudah hadir tempat kita Bapak Profesor Dr. Dwi Sulisworo yang bagi Man 1 tidak asing lagi ya, karena putra-putrinya disekolahkan di Man 1. Terima kasih sekali kepada Bapak Profesor ya. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, sekilas kalau kita coba search Profesor Dwi Sulisworo itu, ketika kita temukan di situ ada pengakuan guru besarnya, sangat menarik. Pidato pengakuannya itu berjudul penerapan mobile learning sebagai upaya pemerataan akses pendidikan berkualitas di Indonesia. Karena beliau adalah pakar bidang ilmu teknologi pembelajaran. Nah, saya kira kiprah beliau yang saat ini diamanahi sebagai Direktur Pasca Sarjana di Universitas Ahmad Dahlan Jakarta ini sangat tepat untuk kita dengarkan uraiannya terkait dengan capacity building, bagaimana membangun integritas di madrasah ya, menyongsong madrasah hebat bermartabat itu. Saya kira lebih jauh nanti kita akan serap materi-materi dari Prof. Dwi dan nanti mohon Bapak Ibu semuanya bisa tidak segan-segan mencatat dan barangkali akan dikonfirmasikan, ditanyakan kepada beliau. Untuk tidak memperpanjang waktu, sepenuhnya akan saya serahkan kepada Prof. Dwi Sulisworo untuk menyampaikan materinya. Monggo Prof, kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Yang kami hormati Bapak Direktur Mansa Pak Wiranto, kemudian Bapak Moderator Pak Suryanto, dan pembawa acara Ibu Harti Ningsih, dan Bapak Ibu Sivitas lah, pendidik, tenaga kependidikan di lingkungan Mansa Yogyakarta yang sangat kami banggakan. Rasanya saya sangat bahagia dan bangga diundang pada acara konsolidasi internal di Mansa, ini luar biasa menurut kami. Dan ya, kami sangat berterima kasih. Kemudian yang kedua, saya juga mengucapkan salut selamat atas perkembangan Mansa yang luar biasa. Kalau saya sering lewat di depan kampus Mansa itu, wah sekarang gedungnya luar biasa itu. Dan saya kira tidak hanya building, tapi di dalamnya tentu ada perkembangan yang signifikan sehingga dipercaya oleh masyarakat, sehingga ada pertumbuhan yang sedemikian hebat. Menurut kami ini apa ya, itu bagian integritasnya sudah kelihatan lah sebenarnya apa yang menjadi harapan kita, integritas para guru dan para tenaga kependidikan di Mansa itu sudah at least kelihatan dari luar seperti itu. Kalau kita lihat juga prestasi-prestasinya yang sering kami juga lihat di berita-berita itu maupun di sosial media juga sangat membanggakan. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Wiranto juga produktivitas para guru di masa pandemi yang ada yang sampai 4 buku itu menurut kami luar biasa. Kami mencoba juga ketika mengajak para guru di Indonesia untuk nulis itu merupakan satu penyaluran situasi psikologis di masa pandemi yang sangat baik. Jadi menurut kami apa yang dilakukan Mansa dengan mengajak para guru itu menulis itu melepaskan beban psikologis pada masa pandemi yang sangat baik, dan salutlah, hebat itu teman-teman guru di Mansa bisa menulis banyak seperti itu. Kemudian juga tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya saya dan keluarga pada Mansa, pada para guru dan staf kependidikan di Mansa yang sudah membantu meringankan saya sebagai orang tua lah, sehingga anak-anak saya juga sudah menyebar kemana-mana. Yang gede sekarang Alfi disuruh aku jadi dokter di sana, yang Ifta itu dulu mau ke Rusia tapi nggak jadi, kemudian sekarang S2 di Solo, kemudian Natifah sekarang masih kuliah di ITB, ya. Itu yang kami titipkan di Mansa, dan ya terima kasih lah, kami merasakan lah suasana kekeluargaan, suasana penuh kelembutan kalau saya melihat apa yang dilakukan di Mansa, ya menjadikan anak-anak saya juga merasa nyaman, terutama ketika yang paling gede itu paling sering terlambat karena bangunnya siang tidurnya malam gitu ya. Itu ya. Tapi juga didampingi dengan sebaik-baiknya oleh guru-guru, ini menurut saya juga luar biasa lah. Ya, kadang terenyuh ini, baik sekali guru-guru di Mansa, ada anak-anak kami, dan itu menjadi ya bagian dari hal yang menjadikan anak-anak kami bisa berkembang dengan baik. Kemudian gini, pagi tadi sambil nunggu itu saya membaca 3 buku ya, 3 buku tentang yang pertama itu perkembangan inovasi di negara-negara Asia dan terutama di Asia Tenggara. Kemudian yang kedua itu tantangan dan peluang dari pendidikan, ya, institusi-institusi pendidikan pada era sekarang ini. Dan yang ketiga itu terkait dengan bagaimana inovasi itu tumbuh dan berkembang pada saat situasi pandemi ini. Nah, saya kira ini hal yang agak relatif relevan lah dengan apa yang menjadi 5 budaya kerja tadi, yang itu sangat luar biasa. Kalau saya lihatnya itu 5 budaya kerja itu merupakan perasan dari nilai-nilai kehidupan Islami itu ya. Ya memang value Islam itu banyak sekali lah, banyak ya. Tetapi untuk menjadi fokus itu kita perlu memilih, memberikan fokus ya. Jadi pilihan pada 5 itu menurut kami pilihan yang sangat baik,
Dan yakinlah, kami meyakini bahwa ketika kita menjalankan 5 budaya kerja itu dengan konsisten, dengan persisten, maka otomatis nanti akan membawa pada nilai-nilai Islam yang lain itu tumbuh. Teori manajemen itu begini, ketika kita senantiasa mengembangkan suatu kebaikan pada aspek tertentu, maka secara otomatis kalau itu nanti tumbuh dengan pesat, nilai-nilai kebaikan yang lain itu akan turut tumbuh. Itu seperti jaring laba-laba. Ketika kita angkat satu atau jaring untuk penangkap ikan, kita angkat satu maka yang lain akan ikut terangkat. Demikian juga ketika kita sudah memilih 5 budaya kerja itu, maka otomatis kalau itu kita tumbuhkan akan memperbaiki jati diri kita lah sebagai orang Islam. Itu akan otomatis akan tumbuh seperti itu. Kemudian begini, saya sudah share slide-nya sebetulnya di sana, nanti akan saya tayangkan juga jika diperlukan. Tadinya saya siapkan slide-nya itu sampai 2 jam, tapi kayaknya nggak sampai 2 jam, nanti udah selesai nih ya. Karena saya mohon izin nanti ada acara jam 10.30 sehingga jam itu nanti kami mohon izin untuk pamit. Mohon maaf Pak Wiranto. Ya. Kemudian begini, seberapa penting, kami sudah melakukan banyak kajian, terutama untuk membangun daya saing bangsa Indonesia. Ya. Daya saing bangsa Indonesia itu sekarang di tingkat dunia itu pada posisi 57. Ya. Kalau di daya saing itu ada, ini ngobrol-ngobrol dulu lah sebelum masuk ke slide. Ada 11 pilar. Ya. Salah satu pilarnya adalah pada pendidikan dasar menengah, kemudian inovasi, kemudian ukuran pasar, dan macam-macam kesehatan, itu ada pilarnya lagi. Nah, dari 11 pilar yang kita miliki itu atau yang digunakan dalam pengukuran daya saing suatu bangsa, yang paling berkontribusi besar itu adalah ukuran pasar, market size, ukuran pasar bangsa Indonesia. Mengapa market size kita daya saingnya tinggi? Karena kita itu adalah penduduk atau negara dengan jumlah penduduk 5 besar di dunia. Jadi kalau orang jualan pasarnya luas, maka kemungkinan dibeli tinggi. Maknanya apa? Daya saing bangsa Indonesia tinggi itu saat ini belum didukung secara signifikan, secara nyata pada aspek yang lain. Pendidikan di Indonesia belum dapat mendukung daya saing bangsa Indonesia. Kemudian inovasi yang ada di bangsa Indonesia juga belum mendukung daya saing bangsa Indonesia. Kemudian ketersediaan kerja yang handal itu juga belum mendukung pada daya saing bangsa Indonesia. Itu datanya ada semua. Nanti kalau ada yang berminat kami akan share semuanya. Nah, maknanya apa? Ini ada kekhawatiran ke depan. Kalau situasi seperti ini yang mendukung daya saing bangsa itu hanya ukuran pasar, maka ke depan Indonesia itu hanya akan selalu dibanjiri oleh produk-produk asing. Orang luar negeri akan selalu melihat, memposisikan bagaimana, ini strategi yang global yang akan dilakukan pada Indonesia, menjaga agar pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tetap naik. Fungsinya apa? Kalau pertumbuhan ekonomi tetap naik, maka penduduk Indonesia itu masih mampu untuk membeli produk luar negeri. Masih bisa beli McD, masih bisa beli Levi's, masih bisa beli mobil-mobil Jepang, dan sebagainya. Itu mereka akan berusaha menjaga pertumbuhan Indonesia tetap naik. Tetapi bagaimana inovasi itu tidak berkembang. Ya, hanya bisa membeli tapi tidak bisa memproduksi. Ini kan kita bisa merasakan lah teman-teman guru. Contoh yang paling gampang ginilah. Indonesia itu memiliki garis pantai terpanjang
kedua di dunia. Tetapi untuk garam saja kita masih impor. Ini kan satu yang aneh ini. Mengapa kita tidak bisa memproduksi garam industri yang bisa memenuhi kebutuhan industri yang ada di dalam negeri? Padahal kita memiliki garis pantai yang paling panjang di dunia kedua lah. Itu. Kemudian industri otomotif lah contohnya. Industri otomotif itu bikin motor itu kan tidak terlalu sulit itu teknologinya. Hanya sepeda dikasih mesin potong rumput jadi motor itu. Ya. Kasarnya kan seperti itu. Tidak ada teknologi yang terlalu berat untuk bikin itu. Tapi mengapa tidak ada satupun produk motor Indonesia? Itu artinya ada kebijakan-kebijakan internal di Indonesia yang tidak mensupport ke sana. Apakah pimpinan-pimpinan kita tidak memikirkan bahwa pasti ada tekanan-tekanan dari produsen industri motor atau otomotif di luar sana yang menginginkan kita tidak bisa memproduksi itu. Itu semuanya menjadi hal yang besar yang akan kita hadapi ke depan. Nah, sisi yang positif yang perlu kita perhatikan, yang saya ingin tunjukkan peran guru itu menjadi penting ya, sehingga membangun integritas itu menjadi sangat krusial bagi membangun daya saing bangsa. Barangkali teman-teman guru sudah atau teman-teman semuanya lah sudah pernah mendengar yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi itu keadaan pada suatu bangsa di mana populasi penduduk yang usia produktif itu ya yang bisa bekerja dengan efektif itu melampaui jumlah penduduk yang tidak produktif, yaitu orang yang usia anak-anak, penduduk usia anak-anak dan penduduk usia tua. Ya kan ada usia anak-anak, usia remaja itu juga belum produktif, kemudian usia produktif, usia tua. Nah, ketika penduduk usia produktif itu menjadi populasi terbanyak, maka diharapkan kesejahteraan suatu bangsa itu akan meningkat. Nah, Indonesia akan mengalami ini sampai dengan masa Indonesia Emas lah. Setelah itu 2050 nanti kita masuk di era seperti itu. Nah, ketika kita bisa membangun orang-orang yang produktif ini, usia produktif ini bisa memiliki inovasi yang baik, produktivitas yang baik, maka ini diharapkan akan menjadi pendukung daya saing bangsa Indonesia. Ya, ini yang peran kita seperti itu. Nah, posisi atau bonus demografi itu tidak akan pernah terulang pada suatu bangsa itu sampai dengan 500 tahun. Jadi ini kesempatan emas kita itu hanya saat ini untuk dapat membangun daya saing bangsa. Nah, kalau kita tidak menyiapkan generasi yang akan mengisi bonus demografi ini dengan nilai-nilai yang baik yang akan mendukung pada daya saing bangsa, maka Indonesia akan lewat lagi. Tidak akan pernah naik di permukaan sebagai penentu pada perubahan global di seluruh dunia. Ini yang akan kita hadapi. Sehingga menurut kami sangat penting lah untuk bagaimana kita melalui sekolah yang kita kelola ini menyiapkan generasi yang siap di sana. Apakah itu mudah? Tidak. Tantangannya apa? Apa yang terjadi di Indonesia itu tentu akan dibaca juga oleh negara-negara lain. Oh, Indonesia itu sekarang mengalami bonus demografi. Bagaimana caranya? Mereka akan memikirkan bagaimana caranya bonus demografi yang ada di Indonesia itu tidak dapat membangun daya saing Indonesia. Nah, tentu banyak usaha yang dilakukan oleh negara-negara yang berkepentingan pada Indonesia. Ini yang disebut dengan nation interest lah. Kepentingan bangsa-bangsa. Setiap negara itu punya kepentingan masing-masing. Ya. Tentu dalam proses kompetisi global seperti ini kita perlu waspadai. Nah, kita akan dapat lihatlah apa yang terjadi. Data tentang penggunaan sosial media, saya masuk ke sana ya.
penggunaan sosial media di Indonesia itu rata-rata penduduk usia produktif di Indonesia dalam menggunakan sosial media itu lebih tinggi daripada rata-rata penduduk di muka bumi ini dalam menggunakan sosial media. Artinya apa? Orang-orang di Indonesia itu sangat senang bersosial media. Anak-anak muda kita, kadang kita sendiri, itu sangat senang. Waktunya itu hampir 5 jam, 10 menit sehari rata-rata orang Indonesia bersosial media. Itu tentu kalau kita kelompokkan pada kelompok usia produktif itu akan semakin meningkat. Tetapi, mengapa dengan menggunakan sosial media yang demikian gencar, tingkat produktivitas bangsa Indonesia itu rendah? Padahal secara teori, kalau sosial media digunakan dengan benar, maka tingkat produktivitas itu akan meningkat. Ini artinya ada sesuatu yang keliru dari kita dalam bersosial media. Mengapa kita bersosial media dengan demikian intensif, tetapi tingkat produktivitas kita rendah? Nah, sekarang orang bersosial media untuk macam-macam, termasuk kita di masa era pandemi ini, online learning dari banyak kajian itu menggunakan sosial media itu dianggap cara yang paling sederhana dan mudah untuk menyelenggarakan online learning. Nah, ini yang perlu kita kaji. Nah, terkait dengan integritas tadi, peran guru menjadi sangat penting lah. Ini sudah kami tunjukkan bahwa wawasan global yang akan kita hadapi ini seperti ini. Dan di mana atau faktor apa yang menjadi kunci keberhasilan itu, dari kajian kami yang menentukan ke depan itu adalah pendidikan. Dan kita sebagai orang-orang muslim sadarlah bahwa yang paling utama dalam pendidikan itu adalah membangun akhlak. Dan tidaklah aku diutus kecuali untuk membangun akhlak yang mulia. Nah, itu kan jelas itu hadisnya. Nah, maka yang paling utama itu menurut kami adalah itu, membangun akhlak. Akhlak yang mana? Nah, kalau kita sebagai tadi dari 5 budaya kerja kemenang, itu yang akhlak yang kita bangun itu. Dari sejak kita membangun integritas. Nah, itu jelas tadi sudah dijabarkan secara rinci oleh Pak Direktur. Ya. Profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, keteladanan. Nah, dalam 5 itu tentu nanti tadi penjabarannya sebetulnya sudah dijelaskan oleh Pak Wiranto. Ada 3 hal yang kita perlu bangun untuk agar 5 budaya kerja tadi bisa berjalan yang baik pada diri kita sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan. Yang pertama adalah kita perlu memiliki knowledge, pengetahuan apa itu yang disebut dengan integritas. Itu perlu menjadi diskusi di lingkungan kita lah, sehingga semua itu punya pemahaman yang sama. Oh, integritas itu artinya ini, maknanya seperti ini. Hal-hal yang terkait dengan integritas adalah seperti ini dan sebagainya. Nah, demikian juga untuk profesionalitas, inovasi, kemudian tanggung jawab dan keteladanan. Itu harus ada pengetahuan yang dimiliki, ya, knowledge yang kita miliki. Kemudian yang kedua perlu skills, keterampilan untuk menerjemahkan knowledge itu menjadi aktivitas. Bagaimana menerjemahkan keteladanan itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan perlu keterampilan juga itu. Nah, perlu kita bangunlah keterampilan-keterampilan apa yang dapat mendukung pada 5 budaya kerja itu. Yang ketiga terkait dengan attitude, sikap. Ya. Nah, sikap seperti apa yang perlu kita tunjukkan ketika kita memiliki value sebagai orang yang inovatif. Karena inovasi masuk dari 5 budaya kerja itu. Nah, 3 hal ini yang perlu diasah terus-menerus. Tentu akan ada perbedaan peran ya antara pendidik dengan tenaga kependidikan. Tetapi value-nya tetap sama. Ini yang perlu kita kembangkan dalam budaya kerja tadi. Nah, dalam menghadapi itu,
ada perubahan-perubahan global yang menurut kami perlu dilihat. Nah, ini saya sekarang mau share screen. Nah, perkembangan yang terjadi sekarang, ya, pendidikan itu atau di proses pembelajaran itu sekarang yang diperlukan adalah pembelajaran yang lebih fleksibel dan berorientasi masa depan. Nah, ini lingkungan pembelajaran yang akan kita hadapi. Harapan kami dengan saya menayangkan slide ini, kita akan punya wawasan baru sehingga punya wahana untuk menerjemahkan 5 budaya kerja tadi dalam kehidupan kampus di Mansa, Yogyakarta. Ini harapan kami akan mengarah ke sana. Nah, yang pertama ini sudah sadarlah bahwa pandemi atau virus COVID itu sebetulnya ya menurut kami ini malah menjadi katalis. Ya. Katalis itu apa ya? Sesuatu yang mempercepat proses ya. Kalau tidak ada COVID, maka kita untuk dapat menyelenggarakan online learning itu mungkin baru 10 tahun ke depan itu baru jalan ya, dengan berbagai kemungkinan. Tetapi dengan adanya COVID itu sekarang pun kita sudah melakukan online learning, sehingga itu COVID-19 itu sebagai katalis. Dan kita beruntungnya adalah berada di kota Yogyakarta yang dari sisi infrastruktur itu sangat baik lah dibandingkan dengan berbagai wilayah di Indonesia. Meskipun kita tidak bisa menutup mata lah bahwa ada saudara-saudara kita di wilayah rural, di wilayah pinggiran yang tidak bisa mengakses internet dengan baik. Nah, ini yang kita hadapi. Kemudian ada 4 hal yang akan mempengaruhi perubahan ke depan ya, di dunia saat ini. Ya. Yang pertama adalah tingkat koneksi antar orang, antar sistem, antar institusi itu yang akan semakin besar terkait dengan interconnection yang menggunakan Internet of Things. Sekarang bisa juga aplikasi-aplikasi yang ada di teknologi smartphone, Bapak Ibu juga sudah mengarah ke sana. Semuanya akan terhubung ya. Seperti kita sekarang bisa mengakses CCTV pada lalu lintas tempat-tempat tertentu itu karena adanya Internet of Things. Sekarang ada rumah-rumah yang mulai bisa dikendalikan dari jarak jauh dan sebagainya, itu akan semakin banyak terjadi. Kemudian yang kedua, dengan adanya teknologi, maka akan terjadi transparansi pada informasi. Sehingga orang lebih mudah dan banyak informasi yang bisa diperoleh dalam membuat sebuah keputusan. Nah, dalam pembelajaran demikian juga. Kalau dulu, ya, ada kecenderungan bahwa guru-guru itu menjadi satu-satunya sumber pengetahuan. Ya. Itu wajar lah. Dulu nyari buku susah, mencari informasi lewat internet, apalagi belum ada internet. Nah, maka yang menjadi sumber pengetahuan itu adalah guru. Sehingga wajar ketika pembelajaran itu guru menyampaikan materi itu, menyampaikan informasi itu untuk dipahami oleh peserta didik. Tetapi pada era sekarang, ya, pengetahuan itu sangat mudah diakses dengan jumlah yang sangat banyak. Itu anak-anak didik kita terbiasa. Tahu lah, kita kalau mencari sesuatu cukup serahkan pada Google Search, ya, mesin pencari Google. Udah kita masukkan kata kunci di sana, apa yang kita cari akan ketemu. Atau kita menggunakan, kalau sifatnya video, kita cari di YouTube, kita masukkan kata kunci tertentu,
akan keluar tutorial tertentu. Nah, pengetahuan sekarang seperti itu. Guru itu tidak lagi menjadi satu-satunya sumber penting dalam memperoleh informasi. Nah, kalau kita dalam proses pembelajaran masih memposisikan kita sebagai satu-satunya sumber informasi, maka itu relatif kurang efisien dan tidak efektif. Maka kita perlu mengubah cara pembelajaran kita, bagaimana kita dapat memanfaatkan sumber-sumber yang tidak terbatas saat ini dalam membangun kemampuan peserta didik. Ini yang penting. Kemudian yang berikutnya, teknologi itu akan menggantikan aktivitas-aktivitas yang mudah dilakukan, yang rutin, yang berulang-ulang, itu semuanya nanti akan digantikan oleh robot, cyber physical system, robot. Itu akan menggantikan itu. Itu sekarang sudah banyak digunakan di industri otomotif, itu sangat jelas. Kemudian Amazon, kemudian di perusahaan-perusahaan seperti Shopee dan lain-lainnya itu sudah menggunakan robot, assistant system to support human. Itu semua sudah digantikan seperti itu. Kalau Bapak Ibu juga sering menggunakan sosial media, ada juga memperoleh iklan-iklan promosi yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kok bisa tahu seperti itu? Karena aplikasi itu sudah dipasangi sistem cerdas berbasis pada sistem pendukung yang menggantikan manusia. Oh, kalau orang karakteristiknya seperti ini, dia akan butuh barang seperti ini. Sehingga langsung ditawari produk itu. Sehingga kadang kalau kita menggunakan sosial media, oh dia kok tahu ya saya saat ini sedang butuh ini. Saya mencari sesuatu, langsung diberitahu sesuatu yang baru kita bayangkan udah muncul di sana. Nah, ini karena menggunakan sistem cerdas seperti itu, menggunakan robot yang menggantikan manusia. Nah, artinya apa? Ke depan banyak aktivitas dalam kehidupan manusia itu, banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang. Itu saya ada tulisan lain lagi yang menunjukkan bahwa negara yang paling banyak hilang pekerjaan itu di waktu-waktu ke depan itu adalah negara-negara di Asia Tenggara. Itu akan banyak hilang. Tetapi di Asia Tenggara juga akan banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang belum ada selama ini, yang jauh lebih banyak dari belahan dunia yang lain. Nah, ini mengapa? Karena sekarang ada kecenderungan pergeseran pusat ekonomi dunia, ekonomi global itu ke Asia Tenggara. Karena di sana penduduknya memang yang paling banyak, ya, dan itu tadi menjadi market size yang sangat besar, ya. Asia ada masuk Asia Tenggara dan Asia Tengah itu masuk di sana. Ini pergeseran akan ke sana. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Artinya apa? Ketika kita mendidik anak-anak kita saat ini, sesungguhnya bisa jadi apa yang kita ajarkan itu, yang sifatnya pengetahuan yang kita ajarkan itu, di masa depan sudah tidak terpakai lagi. Apa yang kita ajarkan sekarang, nanti mereka sudah nggak menggunakan itu. Artinya apa? Kita perlu antisipasi dalam proses pembelajaran itu apa yang penting bagi mereka, bagi anak didik kita. Nah, sampai saat ini kami meyakini yang paling penting untuk mendidik anak didik kita adalah membangun nilai-nilai akhlakul karimah. Itu yang penting. Salah satunya adalah integritas. Integritas itu terkait dengan kejujuran. Kejujuran itu kalau di hasil riset di dunia kerja itu dalam bertahun-tahun itu selalu pada posisi nomor 1 yang paling penting. Nah, ini yang mungkin perlu kita bangun di sana. Kejujuran tentu perlu keteladanan dan sebagainya dari kita para guru dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah. Ini yang akan terjadi di masa depan. Ini yang tadi ini sudah saya jelaskan bahwa ke depan itu akan banyak 50% aktivitas pekerjaan itu yang digantikan oleh mesin, ya, menjadi mesin otomasi, automated, ya. Jadi ya digantikan mesin lah dengan robot-robot dan sebagainya. Kemudian ada sekitar 370 juta jenis pekerjaan atau yang hilang.
Ini kan banyak sekali tuh pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Kemudian 65% dari anak-anak yang masuk sekolah hari ini akan bekerja pada jenis pekerjaan yang belum ada saat ini. Nah, ini kan kita perlu seperti ini, apa yang kita ajarkan jadi apa itu yang perlu kita lakukan. Apa yang penting untuk kita ajarkan. Itu menjadi pemikiran yang harus kita diskusikan, kita pikirkan bareng-bareng, sehingga ketika kita mengelola sekolah yang diamanahkan kepada kita dapat menyiapkan anak-anak kita dengan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini yang perlu fleksibilitas lah. Dan saya melihatnya bahwa Mansa itu dengan karakter para gurunya yang ada seperti itu, fleksibilitasnya sangat baik lah selama ini. Ini yang perlu dipertimbangkan bersama-sama agar nanti luaran atau lulusan dari Mansa memiliki karakter yang baik yang sesuai dengan kehidupan mereka di masa depan. Nah, kemudian apa yang perlu dipertimbangkan dalam proses pembelajaran? Nah, yang selalu akan jadi diskusi itu adalah pembelajaran yang berbasis pada guru sebagai sumber utama, atau sebetulnya yang paling penting itu pada peserta didik. Nah, dalam situasi ke revolusi industri 4.0 dan masuk pada era pandemi COVID-19 ini, dari kajian kami ada 2 peran penting yang akan menentukan keberhasilan peserta didik. 2 peran penting dari pembentukan lingkungan di sekolah. Yang pertama itu, guru itu sebagai pencari bakat. Artinya, guru itu perlu memahami para peserta didik ini memiliki bakat apa. Di situ yang perlu kita tumbuhkan. Untuk hal-hal yang agak kurang pada aspek lain, itu ya biar saja. Ya. Tapi bakat itu yang perlu kita pupuk, kita tumbuhkan, kita kembangkan. Ya. Yang kedua, guru itu berperan sebagai coach, pelatih. Kalau kita pelatih tinju, pelatih badminton, pelatih bola, itu mampu untuk mengarahkan, menunjukkan cara-cara agar berhasil pada bidang itu. Tidak harus kita yang melakukan, tetapi kita bisa mendampingi orang-orang yang kita latih agar mereka berhasil. Ini peran kita, mengetahui bakat dari para peserta didik dan melatihnya. Nah, tentu ini butuh fleksibilitas. Bisa jadi satu anak dia memang minatnya pada aspek tertentu, tapi pada aspek yang lain rendah kemampuannya. Ya tidak apa-apa. Nah, jenis-jenis pengembangan kurikulum seperti ini yang saat ini juga dikembangkan di banyak negara-negara dalam menghadapi perubahan lingkungan pembelajaran karena situasi COVID-19 ini. Ini yang perlu kita lihat bersama. Nah, dampak dari itu nanti pembelajaran juga akan berubah, strategi pembelajaran juga berubah. Nah, kemampuan guru untuk mengembangkan ini menjadi penting. Kemudian juga orientasi pembelajaran. Itu tidak lagi pada lower order thinking skills seperti menghafal, mengetahui, tapi lebih pada higher order thinking skills, pada kemampuan analisis, sintesis, sampai ke penciptaan sesuatu. Nanti teman-teman guru, yang lain juga, teman-teman yang lain, kiranya pernah membaca lah bagaimana posisi perengkingan kita pada penilaian PISA. PISA itu sistem assessment global, ya, penilaian global yang mengukur kemampuan anak-anak usia sekolah pada higher order thinking skills, kemampuan bernalar yang baik, yang kritis, itu diukur di sana. Indonesia rendah. Kenapa? Karena ada kemungkinan dalam proses pembelajaran kita cenderung pada lower order thinking skill, hanya menghafal, mengetahui definisi dan sebagainya, tetapi belum mampu untuk mengaitkan apa yang dia ketahui, dia hafal itu pada
berbagai macam aspek yang lebih luas. Nah, kemampuan mengaitkan dengan hal-hal yang lain ini yang akan membangun berpikir kritis. Dan ini yang masih perlu ditumbuhkan. Kesadaran ini yang perlu bagi kita, sehingga di sekolah itu para pendidik maupun tenaga kependidikan dapat berinteraksi dengan para peserta didik, para siswa itu yang orientasinya ke sana, ya. Bagaimana sikap yang harus ditunjukkan itu juga akan terkait dengan hal seperti itu. Nah, yang tidak bisa dilupakan saat ini adalah terkait dengan penggunaan teknologi di dalam kehidupan kita. Kalau dulu sangat jarang mengintegrasikan teknologi, sekarang mau nggak mau teknologi itu menjadi faktor yang sangat dominan pada keberhasilan proses pembelajaran. Teknologi bisa dikaitkan dengan dua hal. Teknologi untuk membangun pemahaman tentang materi, ya, tentang content knowledge, sehingga ada kaitannya di situ. Teknologi di warna biru ini, teknologi dikaitkan dengan content knowledge, seperti bagaimana menggunakan teknologi di laboratorium, ya, atau kemudian aktivitas-aktivitas di luar untuk pengukuran-pengukuran kita menggunakan teknologi, itu masuk di sini. Yang kedua, teknologi dikaitkan dengan pembelajaran. Ini yang digunakan atau yang dikenal dengan learning management system. Bagaimana kita membangun interaksi menggunakan WhatsApp, bagaimana kita membangun interaksi pembelajaran menggunakan Google Classroom. Nah, itu aspek-aspek yang ada di sini. Nah, integrasi ketiganya itu yang saat ini akan menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Kemudian aspek yang penting yang perlu kita juga bangun dengan situasi seperti itu, ya, apa yang penting bagi peserta didik? Kalau masalah kesiapan teknologi, saya kira para peserta didik sudah sangat mahir lah menggunakan berbagai macam aplikasi dan teknologi yang ada saat ini. Tetapi yang dari beberapa riset kami selama pandemi pada siswa-siswa yang ada di Yogyakarta, itu menunjukkan self-regulated learning atau kemampuan mengelola diri sendiri dalam pembelajaran itu masih kurang. Ya. Mengapa? Dari analisis kami, selama ini sejak anak didik kita sejak SD, SMP, SMA atau di madrasah, itu ada kecenderungan proses pembelajarannya itu di otoritasnya ada pada guru. Ya. Guru menentukan apa yang harus dipelajari, guru menentukan apa yang harus ditunjukkan, guru yang menentukan apa yang harus diukur dan sebagainya, dengan sedikit peran dari peserta didik. Nah, sementara pada era sekarang ini, ketika informasi seperti kami sampaikan di awal, mudah diakses, orang-orang sudah mulai gampang untuk mencari informasi, maka kemampuan peserta didik untuk merencanakan, misalnya di pembelajaran di kelas, kalau kita mau belajar tentang ini, ya, mereka sudah punya perspektif. Kalau mau belajar tentang itu, menguasai aspek itu, apa yang harus direncanakan, bagaimana menjalankan dan memonitoring, bagaimana memperbaiki hasil, bagaimana menyesuaikan hasil sehingga mencapai tujuan yang dihasilkan. Itu yang disebut dengan self-regulated learning. Ini yang masih perlu kita tumbuhkan di lingkungan peserta didik. Ini yang perlu kita kembangkan pada anak-anak kita. Hari ini kenapa? Ini yang akan selalu dibawa oleh peserta didik kita sampai dia itu nanti mati. Dalam kehidupan mereka ini akan selalu dibawa. Dalam dunia kerja mereka kemampuan ini akan terus-menerus digunakan. Nah, kemampuan kita untuk memastikan mereka menguasai ini jauh lebih penting daripada sekedar pada tuntutan menguasai materi tertentu. Nah, ini yang kadang disebut dengan soft skill dan sebagainya, itu penting. Nah, terkait dengan produktivitas tadi, yang paling penting sekarang adalah bagi peserta didik itu ICT literasi. Melek teknologi informasi itu seperti apa? Kalau untuk menggunakan memang mereka tidak masalah. Pernahkah kita mengidentifikasi ketika kita menyelenggarakan pembelajaran, anak-anak kita itu mampu mengidentifikasi ya, informasi apa yang dibutuhkan. Misalnya kita memberikan
permasalahan tertentu, problem tertentu yang akan diselesaikan dalam pembelajaran. Bisakah anak didik kita itu mengidentifikasi, oh kalau mau menyelesaikan isu-isu seperti ini, informasi apa yang dibutuhkan? Mereka mengidentifikasi. Tidak kita sebagai guru yang mengidentifikasi. Mereka sendiri yang mengidentifikasi. Banyak strategi untuk membangun kemampuan seperti itu. Seperti scaffolding dan sebagainya. Mengidentifikasi informasi. Kemudian mereka mencari informasi itu. Akan ada jutaan ya, kalau kita cari kata kunci tertentu akan jutaan informasi yang muncul. Tapi kemudian kita, anak didik kita mampu melakukan filtering, memilih mana yang cocok untuk penyelesaian masalah yang kita diskusikan. Kemudian menggunakan dan menghasilkan pengetahuan yang mereka pahami, mereka gunakan untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, ini yang disebut dengan melek teknologi informasi. Tidak sekedar bisa menggunakan, tapi mampu mengidentifikasi, menemukan, melakukan filtering, memilah, menggunakan, dan menciptakan pengetahuan baru dalam perspektif mereka. Ini yang penting bagi peserta didik pada lingkungan seperti ini. Nah, kami akan agak lanjut lah. Nah, ini peran guru dan peserta didik pergeserannya seperti ini. Kalau dulu memang informasi itu sangat terbatas sehingga otoritas pembelajaran itu ada pada guru, siswa itu cenderung menerima apa yang diberikan oleh guru. Dalam perkembangannya itu bergeser, otoritas siswa itu menjadi lebih besar, peran guru juga tidak menjadi satu-satunya sumber pengetahuan. Nah, yang sekarang itu kan cenderung sebagai pendamping, gitu ya, fasilitator belajar untuk mencapai kompetensi-kompetensi tadi. Sebagai itu tadi yang penting, sebagai pelatih dan pencari bakat. Nah, kita itu fokus di dua itu dengan dalam berinteraksi dengan peserta didik. Kemudian apa yang lebih penting lagi? Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran baik online maupun tidak online itu yang paling penting ini ada kehadiran akademik, materi-materi yang akan dipelajari itu sebagai sarana untuk membangun kompetensi. Kemudian ada kehadiran pedagogis, strategi pembelajarannya, bagaimana membangun motivasi, bagaimana dapat membangun rasa percaya diri, dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan soft skill yang lain, itu masuk pada pedagogi presence. Yang ketiga itu faktor penting yang selama ini jarang diperhatikan oleh para pendidik ketika menyelenggarakan pembelajaran online, yaitu social presence, kehadiran sosial. Apa yang disebut kehadiran sosial? Kehadiran sosial itu menyelenggarakan atau memberikan lingkungan online itu seolah-olah mereka itu interaksinya tidak online. Caranya seperti apa hal yang sekarang dilakukan? Misalnya adalah kita rajin memberikan komen pada apa yang disampaikan atau diposting oleh peserta didik pada learning management system atau sistem manajemen pembelajaran yang kita gunakan, memberi komen pendek atau memberikan emoticon, mengirimkan stiker, memberikan ucapan-ucapan yang sifatnya memotivasi, terima kasih, apakah bisa minta tolong ini, coba ini, dan sebagainya. Nah, itu yang akan memberikan suasana dalam pembelajaran online itu terasa nyaman, terasa seperti tidak online. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkanlah, social presence yang baik itu, contohnya kalau Bapak Ibu ber-WA lah, menggunakan WA pada grup-grup yang Bapak Ibu ikuti, itu kan mengalir saja itu ya. Mau kirim posting tertentu, oke, mengomentari posting teman yang lain, oke, mengirim stiker, mengirim emoticon, dan lain-lain, mengirim video, kemudian. Nah, situasi seperti itu yang perlu ditumbuhkan dalam pembelajaran online. Nah, yang relatif jarang dilakukan pada pembelajaran online. Ada kecenderungan pembelajaran online yang kita lakukan, kita sekedar mengirimkan materi, suruh baca, kasih soal, suruh ngerjakan. Hanya seperti itu. Itu yang menjadikan secara emosional menjadi tidak positif pada peserta didik kita.
coba kita perhatikan ya, seperti apa pembelajaran online yang kita lakukan. Semakin banyak kita kembangkan aktivitas-aktivitas sosial, itu akan semakin bagus secara psikologis pada peserta didik. Keberhasilan pembelajaran akan jauh lebih baik. Ini yang perlu kita tekankan. Sehingga kita perlu menurunkan tensi keinginan kita untuk menyampaikan materi sebanyak-banyaknya. Ini yang justru kita turunkan. Pada aspek-aspek sosial ini yang justru kita kedepankan. Dengan cara seperti itu, pada lingkungan pembelajaran online ini akan jauh lebih berhasil. Ini beberapa contoh yang bisa kita lakukan. Ini ada beberapa framework. Nah, yang paling penting ini dari kajian saat ini, kompetensi baru apa yang perlu ditumbuhkan pada peserta didik? Yang pertama yang paling penting adalah membangun ketahanan personal, menguatkan ketahanan personal. Kesehatan itu menjadi penting sekarang. Jauh lebih penting kesehatan. Mengikuti protokol kesehatan itu sangat penting saat ini. Nah, kesadaran seperti itu yang perlu kita bangun juga pada peserta didik kita, pada diri kita sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan, membangun personal resilience, ketahanan individu, kesehatan kita, keluarga kita, mengikuti protokol kesehatan dalam semua aktivitas, kemampuan itu menjadi sangat penting dibangun pada para peserta didik. Yang kedua adalah mengelola kesehatan psikologis. Ya. Barangkali kita juga sering baca lah di pembelajaran online sekarang karena nggak ada jaringan, orang tua yang tidak bisa mendampingi dengan baik, ada tindak kekerasan yang muncul, bahkan sampai bunuh diri dan sebagainya. Itu karena kita keliru dalam mengelola kesehatan psikologis. Nah, dua hal ini menjadi sangat penting sekali kita tumbuhkan pada era sekarang. Nah, mungkin perlu dipikirkan di masa nanti. Bagaimana kita membangun daya tahan individu itu. Bagaimana kita selalu mensosialisasikan protokol kesehatan, menjalankan itu tentu dengan contoh-contoh yang bisa kita lakukan dengan banyak hal, itu menjadi yang terpenting pada saat ini karena kaitannya dengan jiwa manusia. Yang kedua terkait dengan kesehatan psikologis. Nah, di aspek yang lain, soft skill yang lain, ini yang mungkin tadi apa yang disampaikan oleh Pak Direktur Wiranto tentang kerjasama global, nah, ini yang penting. Sehingga saya sangat senang tadi ketika Pak Wiranto menyampaikan akan membangun kerjasama global. Nah, itu memang hal yang sangat penting saat ini, yaitu managing network and collaboration. Yang perlu dibangun adalah keterampilan untuk mengelola jaringan dan kerjasama, kolaborasi. Nah, ini yang perlu kita tumbuhkan, baik melalui para pendidik tenaga kependidikan, guru-gurunya berkolaborasi dengan guru-guru lain dari sekolah lain, dari provinsi lain, atau justru dari luar negeri, membangun aktivitas kolaborasi. Bisa kolaborasi apa saja? Kolaborasi nulis, kolaborasi pembelajaran, kolaborasi ya, macam-macam lah. Yang kemudian di sana melibatkan para siswa, otomatis nanti akan berkembang. Oh, ternyata yang bisa melakukan ini, itu dan sebagainya, inovasi akan berkembang. Nah, kemampuan itu yang jauh lebih penting pada era sekarang ya. Karena kalau dari hanya menghafal pengetahuan, memahami materi-materi, itu sekarang sudah banyak digantikan oleh mesin-mesin ataupun mesin pengetahuan-pengetahuan yang ada di Google, YouTube dan sebagainya itu sudah ada di sana. Tapi bagaimana pengetahuan-pengetahuan itu bisa digunakan dalam mengelola network dan dalam membangun aktivitas kolaborasi. Itu yang coba kita perlu pikirkan, aktivitas seperti apa yang akan jalan seperti itu. Tapi saya pikir itu juga bisa kita lakukan dengan posisi masa yang unggul seperti ini. Saya kira kita juga bisa membangun network dengan madrasah-madrasah yang ada di Indonesia secara nasional untuk kolaborasi, baik yang lebih rendah maupun yang setara dengan masa, itu bisa kita bangun. Yang keempat terkait dengan kemampuan berpikir. Ya, ini yang mengarah ke inovasi, itu kemampuan berpikir bahwa sesuatu akan mempengaruhi hal yang lainnya, aktivitas tertentu akan terkait dengan aktivitas yang lainnya. Itu sistem thinking ya. Kemampuan itu yang bisa perlu dikaitkan. Kadang pada suatu fenomena satu dengan fenomena dua yang kelihatannya tidak ada hubungan, tetapi sesungguhnya bisa ditelusuri bahwa di sana
ada hubungan. Ini yang disebut dengan system thinking. Contoh yang ekstrim itu di buku tentang pembelajaran system thinking itu. Misalnya gini, matinya seekor kupu-kupu di Jepang itu ada kaitannya dengan terjadinya hujan deras di Indonesia. Nah, itu hubungannya seperti apa? Ya, perlu dicari hubungan-hubungan, ternyata akan terhubung seperti itu. Itu gampangnya sistem thinking seperti itu ya, contohnya. Nah, kemampuan untuk berinovasi dengan sistem thinking itu yang akan membangun kehidupan peserta didik kita di masa depan yang survive, yang bisa hidup di masa depan adalah seperti itu. Ya, ini 4 hal yang merupakan kajian terakhir ini saya peroleh dari beberapa literatur yang 5 tahun terakhir tentang apa yang penting pada pendidikan saat ini. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan ya, sehingga harapannya teman-teman di Mansa punya wawasan lah. Kalau ada pergeseran seperti ini, kira-kira perilaku value apa yang perlu kita kembangkan di Mansa sehingga kita bisa mendampingi anak didik kita dengan lebih fleksibel karena mereka hidup pada zaman yang kadang kita tidak bisa perkirakan, tidak bisa kita bayangkan saat ini. Ini nomor WA saya, kalau ada apa-apa silahkan kontak, kita boleh diskusi, boleh berkolaborasi atau melakukan apapun yang bermanfaat buat orang lain, buat anak didik kita, sehingga kita memang ya hidup kita menjadi hidup yang penuh manfaat. Apalagi kita sebagai pendidik, saya kira lebih dari sepertiga hidup kita itu di sekolahan, ya, di kampus, maka peluang untuk beramal baik itu ya di kampus itu, di sekolah itu yang paling banyak ya. Sepertiga lainnya kita pakai untuk tidur, sepertiga lainnya lain-lain ya. Peluang kita berbuat baik ya di sekolah ini, di kampus ini, sehingga kita perlu pikirkan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk kehidupan kita. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hilang kata-kata, dan semoga manfaat dan kita bisa melakukan aktivitas lain secara bersama-sama. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator Pak Suyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali Bapak Ibu semuanya. Materi yang sudah disampaikan Prof. Dwi tadi, ya. Kita sama-sama menyimak mulai dari beliau paparkan tentang daya saing bangsa. Kita diberikan wawasan dengan global, bahwa ternyata yang tertinggi dari daya saing bangsa itu baru sekedar market size-nya, ya, belum pada inovasi, pendidikan dan seterusnya, sehingga peran kita sebagai yang bekerja di dunia pendidikan saya kira dituntut lebih untuk bisa menyumbang daya saing bangsa itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya kira waktu beliau tidak banyak, tadi beliau sudah ngendiko bahwa jam 10:30 ya, tapi kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit ya, barangkali ada yang mau dipertajam. Tetapi uraian mulai dari awal sampai akhir tadi begitu padat ya, sangat padat dan sangat menarik semuanya, dengan literatur yang saya kira sangat baru, sehingga kita punya wawasan yang baru bagaimana kita mengelola madrasah kita, dan utamanya mengembangkan integritas. Yang tadi yang utama, yang beliau sampaikan bahwa yang paling utama yang bisa dibekalkan pada peserta didik kita adalah integritas atau kejujuran akhlak itu sendiri. Bapak Ibu, waktu yang tersisa ini kami persilahkan jika ada yang mau menanggapi, 1, 2 mungkin, satu aja mungkin kalau waktunya cukup. Kami persilahkan, monggo Bapak. Apakah masih ada? Sepertinya clear semua ya. Karena memang penjelasannya sangat menarik dari awal tadi, secara global kita diajak berpikir secara makro, kemudian diajak berpikir secara mikro di sekolah kita, bagaimana menghadapi anak-anak kita yang kelak mereka akan menghadapi zaman yang seperti zaman sekarang, tadi dikatakan ada 67% pekerjaan yang akan dihadapi anak tidak dihadapi sekarang ini, 67% pekerjaan baru, saya kira ini penting sekali menjadi penekanan kita. Kami silakan jika masih ada.
Monggo, Bapak. Sudah jelas ya Pak Yanto. Betul ya, Pak. Terus karena paparannya begitu menarik dan juga kita terkesima dari Bapak. Kita melihat dari awal sampai akhir tadi betul-betul mentes nih. Ini barangkali ada mau ditambahkan Pak Dwi? 1, 2, 3. Siap. Saya kira itu tadi yang menjadi saya kira penting untuk yang saya tekankan lagi apa yang disampaikan oleh Pak Wiranto tadi untuk kerjasama global. Dalam situasi seperti ini malah banyak peluang yang bisa kita lakukan untuk ke sana seperti seminar pembelajaran bareng antar guru di luar negeri atau kita adakan forum-forum untuk lomba, misalnya lomba untuk poster antar sekolah dalam dan luar negeri, ya gitu secara online kan sangat mudah itu. Betul. Itu bisa kita mulai telusuri, nulis bareng, nah itu juga sangat mudah. Saya kira buku-buku antologi, kita bikin buku antologi antar beberapa sekolah di luar negeri, ya, itu paling gampang untuk bisa kita untuk membangun kerjasama. Iya, Pak. Dari perspektif siswanya atau dari perspektif gurunya kita gabungkan, itu bisa menjadi aktivitas-aktivitas yang bisa segera kita mulai di era ini. Tapi kalau untuk yang sifatnya mobility harus hadir itu memang sekarang masih agak sulit dan itu mungkin malah tidak perlu kita lakukan karena situasi pandemi yang masih cukup tinggi. Itu kemudian ya yang itulah yang sebetulnya kalau kami lihat sebetulnya teman-teman di masa itu tingkat fleksibilitasnya dalam menghadapi siswa. At least ketika anak-anak saya di sana lah, saya melihat sudah sangat bagus lah interaksi guru dengan murid, dengan peserta didik, dengan siswa yang sangat cair, itu justru menjadi peluang-peluang yang sangat baik untuk menumbuhkan karakter. Nah ini yang mungkin perlu tetap dipertahankan lah di Mansa sebagai sebuah kinerja untuk para guru dan para tenaga kependidikan. Apalagi kalau sekarang sudah dikaitkan dengan 5 budaya kerja yang lebih fokus, itu bisa mulai dipikirkan implementasinya tidak sekedar nanti hanya hafalan saja bagi kita, tapi kita memang punya itu tadi pemahaman, knowledge kita tentang 5 budaya kerja, skill kita maupun attitude kita terkait dengan 5 budaya kerja itu menjadi sangat penting. Dan saya kira Pak Wiranto bisa lah mengelaborasi itu untuk bisa nanti di tahun berapa tadi yang akan di 2021, Pak. Nah itu kita bisa leading lah di. Ya, siap, Pak. Mungkin itu saja lah. Mohon bantuan Pak Prof, itu berkaitan dengan ini besok untuk pengisian Pak pelayanan publik berkaitan dengan WI itu loh Pak, WBM. Iya. Nanti kemungkinan putra karena harus ada alumni masyarakat dan sebagainya nanti. Ya monggo. Untuk pendukung lah untuk. Siap. Atau pendukung Pak Prof. Terima kasih Bapak Prof. Dwi atas tambahan penjelasannya dan penekanannya. Saya kira penting sekali yang ditekankan beliau tadi di akhir tentang kolaborasi baik internal maupun eksternal dan juga keakraban yang sudah terjalin dengan siswa itu saya menjadi poin penting atau bahkan mungkin keunggulan dari madrasah sehingga anak itu menjadi lebih merasa dekat, akrab dan secara karakter justru menjadi bagian penting dari pendidikan mereka. Oke, terima kasih Pak Dwi atas waktu dan pemaparannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah manfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih sekali lagi dan mungkin jika sudah dianggap cukup diskusi kita pagi ini, saya kembalikan kepada Ibu Aning selaku pembawa acara dan terima kasih sekali lagi pada Prof. Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Prof. Dwi Sulisworo, ilmunya luar biasa, jadi penambah membuka cakrawala dan wawasan kita tentang bagaimana kita selaku guru
mewujudkan konsep integritas di masa pandemi ini. Luar biasa Prof, kalau kami bisa kita mau bareng-bareng deh tepuk tangan buat Prof Dwi Sulisworo ini. Luar biasa ya. Jangan segan-segan ya Prof untuk Siap. menyapa kami dan juga mohon izinnya sewaktu-waktu kita ngurusui lagi Prof Dwi karena kami sangat tertarik dengan kerjasama luar negeri kaitannya dengan madrasah menyongsong kelas dunia tadi. Terima kasih Prof. Dari akan melanjutkan tugas berikutnya. Nggih, dari akan Prof. Salam kagem Ibu dan putra-putri. Putri nggih Prof. Kami sampaikan nggih. Nggih, matur nuwun sanget Prof. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih. Tuturaken. Ya Bapak Ibu yang kami hormati, luar biasa ya. Kami yakin Bapak Ibu sama dengan kita ketika menyimak tadi banyak hal yang sebenarnya sudah tadi saya sepakat dan terharu dengan Pak Dwi ketika disampaikan bahwa pembelajaran di MAN 1 itu pembelajaran yang mencair ya, bahwa hubungan emosional antara kita dengan anak itu sangat dekat gitu dibandingkan dengan hanya mengutamakan pembelajaran yang lebih pada konten materi dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadi catatan buat kita semua Bapak Ibu supaya tetap dipertahankan kita arohke putra-putri kita semuanya, apalagi di musim seperti ini. Sapaan kita itu sangat berarti buat mereka, anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, acara pemaparan tadi sudah selesai. Bapak Ibu tadi saking terkesimanya sehingga tidak ada timbul pertanyaan karena semua sudah gamblang ya. Tadi istilah Pak Y itu mentes itu ya. Nanti mungkin materinya tadi di PowerPoint bisa di-share kalau Bapak Ibu mungkin bisa mau menyimak kembali. Kemudian Bapak Ibu belum selesai acaranya meskipun Pak Dwi sudah pamit, kita masih tetap stay tune di sini karena masih ada 2 agenda. Yang pertama kita akan bersama-sama membaca fakta integritas yang tadi ditandatangani bersama di pagi hari. Kami yakin Bapak Ibu pasti belum sempat membaca secara utuh karena tadi keburu kita akan segera Zoom sehingga ketika monggo Bapak Ibu tanda tangan, semua tanda tangan. Tapi apa isinya? Bapak Ibu sudah membaca semua belum Bapak Ibu? Isi faktanya tadi. Belum ya. Maka nanti akan dibacakan oleh Bapak Kepala Madrasah dan kita akan menirukan bersama-sama. Setelah itu kemudian penutup, doa penutup nanti Pak Y lagi nggih untuk penutupnya nggih. Nggih ya, matur nuwun. Untuk pembacaan fakta integritas kami persilakan kepada Bapak Kepala Madrasah, Bapak Dr. Anto Mas di MPD. Saya kira tidak perlu berdiri, Bapak Ibu tetap duduk, tapi kemudian mohon di unmute ya, audionya, tolong dihidupkan audionya. Kita akan sama-sama, karena ini direkam Bapak Ibu, ini nanti akan jadi bukti fisik dukungan kita terhadap madrasah melakukan pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi. Siap ya Bapak Ibu ya, nanti segera akan Bapak Kepala. Tolong audionya dihidupkan Bapak Ibu, audionya dihidupkan. Ya. Monggo Bapak Kepala kami persilahkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audionya masih ada yang di tolong audionya dibuka. Pak Ardi. Pak Ardi belum dibuka itu ya. Pak Yen, tolong dibuka Pak Yen. Audionya ya yang dibuka. Audio. Oke. Assalamualaikum semuanya. Ya, nanti menirukan kata-kata dengan saya. Halo, cacil nih. Jangan voice. Ya, nggih. Pak Mar kita nanggo masker. Ini lagi di absen. Suruh pakai masker ya, Bu. Ampun. Masker. Sekedar Bu Aswararo mungkin bisa dihidupkan kameranya. Ya.
Ini kan yang ulang sih Wah. Sampun. Monggo Bapak. Bun. Nggih. Nah. Fakta integritas guru dan pegawai MAN 1 Yogyakarta. Fakta integritas guru dan pegawai MAN 1 Yogyakarta. MAN 1 Yogyakarta. Kami segenap guru dan pegawai berkomitmen. Kami segenap guru dan pegawai berkomitmen Menjadikan MAN 1 Yogyakarta. menjadikan MAN 1 Yogyakarta Guru sebagai zona integritas dan pegawai zona integritas wilayah bebas dari korupsi. wilayah bebas dari korupsi wilayah birokrasi Wilayah birokrasi bersih melayani bersih dan melayani serta berjanji dengan sepenuh hati serta berjanji dengan sepenuh hati. Satu, berjanji berperan secara proaktif berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme, serta tidak melibatkan diri dan tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela dalam dan menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung meminta dan menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung suap berupa uang, hadiah hadiah, bentuk lainnya dan uang bentuk lainnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku Yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dengan ketentuan tiga, teguh 5 nilai budaya agama Republik Indonesia. Kementerian Agama Republik Profesionalitas, inovasi, dan keteladanan. memberikan pelayanan yang melayani dengan mengedepankan sikap transparan Dengan mengedepankan objektif, akuntabel, akuntabel, dan menghindari benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas. dalam melaksanakan tugas. Gunakan segala potensi untuk turut membangun mewujudkan generasi yang unggul dunia pada bertanggung jawab, secara konsisten. 6. Memberikan informasi dan melaporkan setiap perbuatan
memberikan informasi dan melaporkan jadwal kegiatan setiap perbuatan yang terindikasi adanya penyimpangan integritas di lingkungan MAN 1 Yogyakarta yang indikasi adanya penyimpangan integritas Jakarta 1 Yogyakarta satu menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan. serta turut menjaga kerahasiaan atas peraturan yang dilaporkan. Tujuh, Tujuh. pelanggaran atas fakta integritas ini Atas fakta integritas ini membawa konsekuensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. membawa konsekuensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya, matur nuwun sangat. Oke Bu, ini memang saya malah nggak bisa. Ya, yang nggak bisa nggak apa-apa. Yang penting memahami, menghayati dan melawan Bu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Madrasah, terima kasih Bapak semangat dan pegawai. Dian musim. Halo. Biar pedot semangat. Terima kasih Bapak Kepala Madrasah dan Bapak Ibu Guru Pegawai. Pembacaan fakta integritas, kita semua sudah membaca dan harapannya menyimak isi dari apa yang sudah kita baca untuk kemudian kita jadikan landasan komitmen kita dalam melaksanakan tugas selaku guru dan tenaga kependidikan di MAN 1 Yogyakarta. Dibacakan pada hari ini Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh Bapak Ibu Guru Pegawai MAN 1 Yogyakarta. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah sampai pada ujung acara, pada acara webinar pada pagi hingga menjelang siang ini. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa dulu yang akan dipandu oleh Bapak Suyanto. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mohon keberkahan dari semua pihak dan juga berbagi pahala untuk berdoa pada pagi hari ini. Karena itu kami mohonkan kepada Ustadz senior kita, Al-Ustadz Zuliadi, untuk berkenan memimpin doa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Zuliadi kami mohonkan untuk berkenan memimpin doa. Halo Pak Yuliadi, monggo. Pak Yulnya masih apa udah keluar? Halo Pak Zul. Segera Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama menghadapkan tangan kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita inginkan, kita angan-angankan, impian-impian kita terkabul semuanya. Amin. Baik. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdash syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
اللهم يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وحسن مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من عذاب النار والحمد لله رب العالمين اللهم يا الله ya Rabbal Alamin jadikanlah MAN 1 Yogyakarta ini menjadi iman yang benar-benar go internasional dan menjadikan contoh teladan bagi seluruh madrasah dimanapun berada dan jadikanlah kami semua tenaga pendidikan baik pegawai maupun guru memiliki kekuatan kesehatan, memiliki barokah, memiliki kenikmatan dan selalu bersyukur padamu dimanapun dan kapanpun. Ya Allah ya Rabbal Alamin, jadikanlah murid-murid kami baik yang sudah lulus maupun yang akan lulus semuanya bagi contoh teladan di dalam masyarakatnya masing-masing. Dan semua dapat menembus kegiatan-kegiatan yang positif dimanapun berada. Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Pak Yuliadi. Amin. Semoga doa yang kita panjatkan dihijabai oleh Allah. Amin. Sehat selalu Bapak Ibu guru semuanya. Sehat selalu. Dan kita tutup pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Dan sekali lagi mohon maaf, tadi di awal ada beberapa kendala yang di luar kehendak kita semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan selamat menjalankan tugas kembali, menyelesaikan nilai rapot dan sebagainya. Dan mari kita tutup pertemuan di Zoom meeting pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mansa. Jaya. 1 Yogyakarta. Prestasi tiada terbatas kelas dunia.